Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Nah, materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang modal. Apa itu modal? Modal itu adalah kata yang membantu kata kerja, seperti itu. Atau bisa disebut juga kata kerja bantu. Nah, modal itu setelahnya harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Jadi setelah modal itu harus verb 1. Tidak boleh verb 2 ataupun verb 3 atau verb S. Jadi setelah modal itu harus verb 1. Verb 1 ini artinya kata kerja ke 1. Verb itu artinya kata kerja. Jadi setelah modal itu kata kerja ke 1 ataupun verb 1. Apa contohnya verb 1? Contohnya ini. Makan. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Eat ini kedudukannya sebagai verb 1. Nah, verb 2-nya yaitu ate dan verb 3-nya yaitu eaten. Nah, jika menggunakan modal maka harus menggunakan verb 1 setelah modal. Seperti itu. Kemudian contoh lain memasak. Itu bahasa Inggrisnya cook. Cook ini kedudukannya sebagai verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Kata kerja keduanya yaitu cooked dan kata kerja ketiganya yaitu cooked. Jadi setelah modal harus kata kerja ke 1, tidak boleh kata kerja kedua ataupun kata kerja ketiga. Kemudian menari, bahasa Inggrisnya yaitu dance. Dance ini kedudukannya sebagai kata kerja ke 1. Kata kerja keduanya yaitu danced dan kata kerja ketiganya yaitu danced. Setelah modal itu harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Seperti itu. Langsung saja ke contohnya biar lebih paham. Untuk contoh yang pertama, saya akan membeli kaos. Oke, untuk contoh yang pertama, saya akan membeli kaos. Saya itu bahasa Inggrisnya I, akan itu will. Nah, will ini adalah modal, yaitu kata kerja bantu. Setelah modal itu harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Will ini adalah modal. Modal itu adalah kata yang membantu kata kerja. Membeli itu bahasa Inggrisnya buy. Buy ini kedudukannya sebagai verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Kaos itu t-shirt. Jadi bahasa Inggrisnya saya akan membeli kaos itu adalah I will buy t-shirt. Modalnya mana? Modalnya yaitu will. Will ini yang berkedudukan sebagai modal, seperti itu. Dan setelah modal itu harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Seperti itu. Jadi saya akan membeli kaos itu bahasa Inggrisnya I will buy t-shirt. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita boleh makan anggur. Kita itu we, boleh itu may. Nah, may ini kedudukannya sebagai modal. May ini adalah modal. Dan setelah modal itu harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Eat ini adalah kata kerja ke 1. Jadi yang digunakan eat. Yang digunakan kata kerja ke 1 karena ada modal, bukan kata kerja kedua ataupun ketiga. Jadi setelah modal harus kata kerja ke 1. Kata kerja ke 1 makan yaitu eat. Seperti itu. Anggur itu grape. Jadi modalnya adalah may. Artinya boleh. Jadi bahasa Inggrisnya kita boleh makan anggur adalah we may eat grape. Kemudian untuk contoh ketiga, dia laki-laki harus memasak nasi. Dia laki-laki itu he, harus itu must. Nah, modalnya adalah must. Must ini adalah modal.
Kemudian memasak itu cook. Cook ini verb 1. Karena setelah modal harus verb 1. Must ini artinya harus. Must ini kedudukannya sebagai modal. Modalnya adalah must di dalam kalimat ini. Kemudian nasi itu rice. Jadi bahasa Inggrisnya dia laki-laki harus memasak nasi adalah he must cook rice. Seperti itu. Kemudian untuk contoh keempat. Mereka bisa menari. Mereka itu bahasa Inggrisnya they. Bisa itu can. Nah, can ini kedudukannya sebagai modal. Dan setelah modal harus verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Seperti itu. Jadi, bahasa Inggrisnya mereka bisa menari adalah they can dance. Can ini adalah modal. Ini contoh jika modal dibuat kalimat. Oke. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.